Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yoza Yulia Putri, NIM 1914080007 dari jurusan Tadris IPA Fisika A UIN Imam Bonjol Padang. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang biotermal. Di sini akan ada 8 sub pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari biotermal dan metabolisme. Nah, yang pertama yaitu biotermal. Nah, biotermal itu berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan termal yang artinya adalah suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Nah, maka biotermal adalah panas yang dihasilkan dari makhluk hidup. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Nah, kemudian adalah metabolisme. Nah, metabolisme itu merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup. Nah, metabolisme ini menyesuaikan energi untuk proses vital dan membentuk energi baru. Nah, proses metabolisme tubuh terdiri dari yang pertama adalah metabolisme basal. Nah, yaitu metabolisme yang berkaitan dengan jumlah kalori yang dibakar di dalam tubuh. Yang kedua adalah NEAT, yaitu non-exercise activity thermogenesis, merupakan aktivitas non-latihan termogenesis di mana metabolisme ini berkaitan dengan semua kalori yang dibakar ketika perasaan khawatir atau menggigil. Kemudian aktivitas manusia. Nah, metabolisme yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia dalam pekerjaan sehari-hari maupun olahraga rutin. Nah, ada beberapa hal yang menentukan metabolisme ini. Yang pertama adalah jenis kelamin, usia, keturunan, dan berat. Kemudian materi yang kedua yaitu menguraikan hukum 1 termodinamika dalam sistem biologi. Nah, untuk semua organisme biologis itu membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Nah, dalam sistem tertutup seperti alam semesta, energi ini tidak dikonsumsi tetapi diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, hasil misalnya melakukan sejumlah proses penting. Nah, yang kedua adalah menguraikan hukum 2 termodinamika dalam sistem biologi, yang dimana hukum kedua termodinamika ini adalah seperti proses biologis lainnya, yaitu transfer energi tidak 100% efisien. Nah, dalam fotosintesis misalnya, tidak semua energi itu diserap oleh tumbuhan. Nah, sebagian energi itu dipantulkan dan sebagian hilang sebagai panas. Nah, hilangnya energi ke lingkungan sekitarnya itu akan menghasilkan peningkatan gangguan atau entropi. Kemudian untuk dalam mengkonsumsi, mereka harus berbeda dengan hewan. Dalam tidak seperti tumbuhan dan organisme fotosintesis lainnya, hewan itu tidak menghasilkan energi langsung dari sinar matahari. Mereka harus mengkonsumsi tumbuhan atau organisme hewan lainnya untuk mendapatkan energi. Kemudian dalam selanjutnya itu menjelaskan penggunaan energi panas di bidang kesehatan. Nah, energi panas di bidang kesehatan itu digunakan untuk diagnosis atau menemukan suatu penyakit yang lebih awal terapi atau memberikan pengobatan. Nah, alat bantu untuk diagnosis dan terapi menggunakan energi dalam bentuk panas, radiasi, listrik, bunyi, dan lain-lainnya. Nah, sifat energi yang digunakan untuk pengobatan sifat itu sifat yang mematikan, sifat menghambat pertumbuhan, sifat mengubah sifat genetika, dan sifat yang memberikan panas. Nah, di sini dalam penggunaan energi panas dalam pengobatan itu
yaitu yang pertama dengan metode konduksi. Nah, metode konduksi ini adalah metode pemindahan energi panas bergantung kepada luas daerah kontak, perbedaan suhu, lama kelakuan kontak, material konduksi panas. Contohnya itu kantong air panas, handuk panas, mandi uap, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah metode radiasi. Nah, dipergunakan untuk pemanasan permukaan tubuh serupa dengan pemanasan sinar matahari atau nyala api. Kemudian sumber radiasi dapat berasal dari electric fire, inframerah, dan lain-lain. Kemudian metode radiasi biasanya lebih efektif daripada metode konduksi karena penetrasi jaringan itu lebih dalam. Kemudian untuk metode elektromagnetis, ada dua metode yang dipakai untuk transfer ke dalam jaringan tubuh, yaitu diatermi gelombang pendek dan diatermi gelombang mikro. Nah, untuk diatermi gelombang pendek ini terdiri dari teknik kondensor dan teknik induksi. Nah, diatermi gelombang mikro terdiri dari termasuk gelombang radio pada frekuensi yang sangat tinggi. Nah, yang kelima adalah materi subtema dengan menjelaskan prinsip biotermal pada proses metabolisme makhluk hidup. Nah, proses metabolisme pada makhluk hidup itu ada anabolisme dan katabolisme. Nah, anabolisme itu adalah merupakan proses metabolisme sekunder, yaitu jalur-jalur metabolisme yang tidak esensial bagi pertumbuhan, perkembangan maupun reproduksi, namun biasanya berfungsi secara ekologis, misalnya pembentukan alkaloid dan terpenoid. Nah, kemudian katabolisme. Nah, katabolisme itu merupakan proses untuk menguraikan molekul kompleks menjadi senyawa sederhana, mencakup respirasi sel, jalur metabolisme yang menghasilkan energi dari molekul-molekul bahan bakar seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, kemudian prinsip yang keenam itu prinsip biotermal terhadap pengaruh suhu tubuh. Nah, di dalam tubuh energi panas itu dihasilkan oleh jaringan aktif, terutama dalam otot. Nah, kemudian juga dalam alat keringat, lemak, tulang, jaringan ikat, serta saraf. Nah, energi panas yang dihasilkan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Namun, bagian-bagian tubuh tidak pembagian suhu itu tidak merata. Nah, terdapat perbedaan yang cukup besar, misalnya sekitar 4 derajat Celcius antara suhu inti dan suhu permukaan tubuh. Nah, sistem termoregulator tubuh harus dapat mencapai 2 gradien suhu yang sesuai, yaitu yang pertama antara suhu inti dengan suhu permukaan, yang kedua antara suhu permukaan dengan suhu lingkungan. Dari keduanya, gradien suhu ini dengan suhu permukaan adalah yang terpenting untuk keberlangsungan fungsi tubuh yang lebih optimal. Nah, adapun dalam menjelaskan termoregulasi tubuh pada hewan yang berhibernasi. Nah, di sini pengaturan temperaturnya yaitu regulasi termal dari suatu pengaturan secara kompleks dari suatu proses fisiologis di mana terjadi kesetimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu itu dapat dipertahankan secara konstan. Nah, definisi umum hibernasi ini adalah keadaan jangka panjang di mana suhu tubuh menurun secara signifikan. Nah, metabolisme melambat secara drastis dan hewan memasuki kondisi serupa yang membutuhkan beberapa waktu untuk pulih. Kemudian dalam hibernasi ini akan memperlihatkan sejumlah perubahan fisiologis. Nah, seperti suhu tubuh turun, dan konsumsi oksigen menurun, dan laju rata-rata metabolisme basal. Kemudian laju pernapasan menurun dan terkadang terhenti dalam beberapa waktu. Kemudian laju detak jantungnya turun sekitar 5-6 kali per menit, namun tetapi tekanan
darah tetap memadai. Kemudian tubuh sangat lamban atau bahkan hampir tidur. Kadangkala hewan itu dapat bangkit dari kondisi torpor secara spontan dan dapat menciptakan suhu tubuh yang lebih tinggi dari hewan endotermis dengan cara meningkatkan produksi panas. Nah, kemudian yang terakhir adalah menguraikan aliran energi dalam sistem biologi di alam. Ini bisa dilakukan dengan aliran energi ini merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke energi yang lain, dan aliran energi itu bersifat searah. Nah, energi adalah faktor utama yang mengendalikan tentang ekosistem, sedangkan interaksi antara berbagai spesies dalam ekosistem itu hanya merupakan faktor ikutan. Nah, energi itu dapat diartikan sebagai kemampuan melakukan kerja atau usaha, sehingga energi dalam organisme dari makanan yang dikonsumsikan itu dipergunakan untuk aktivitas sehari-hari atau aktivitas kehidupannya. Dan energi itu tidak dapat dilihat, yang terlihat hanyalah akibat adanya energi tersebut. Misalnya seseorang itu bisa berlari, bisa beraktivitas, bisa melakukan kegiatan dengan penuh semangatnya. Nah, sementara itu keberadaan makhluk hidup di dunia ini tergantung pada aliran energi dan siklus materi melalui ekosistem. Nah, kedua proses tadi itu mempengaruhi jumlah dari organisme-organisme, kecepatan proses metabolisme, dan kompleksitas dari komunitas. Nah, energi dari matahari itu akan mengalir melalui ekosistem bersama-sama sebagai materi organik satu sama lainnya yang dimanfaatkan oleh ekosistem. Tetapi aliran energi, jadi energi dari matahari mengalir melalui ekosistem bersama-sama sebagai materi organik. Nah, satu sama lain itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, tetapi aliran energi adalah satu arah. Sekali dimanfaatkan oleh ekosistem, akan kehilangan keluar dari sistem. Nah, sedangkan materi dalam hal ini melakukan satu siklus. Nah, atom dari kalsium atau karbon berkemampuan untuk mengalirkan melalui makhluk hidup dan bagian non-hidup berkali-kali, dan atau dapat pula dipindahkan dari suatu ekosistem ke ekosistem lainnya. Berdasarkan kedua proses itulah ekosistem berkemampuan untuk menjadi fungsinya dan merupakan karakteristik dari seluruh biosfer. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga berkah dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.